Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Alfediaksa dengan NIM 220404501053, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pada remaja, krisis identitas, juvenile delinquency, pergaulan bebas, penyakit seksual, dan penyalahgunaan nafsa, oleh dosen pengampu Dr. Sahril Bukhori SPD MPD dan Muhammad Amirullah SPD MPD dan Pak Zulfikri SPD MPD. Apa itu krisis identitas? Menurut Erikson dalam Miftahul dan Yohana 2021, krisis identitas merupakan tahapan untuk membuat suatu keputusan terhadap berbagai permasalahan penting yang berkaitan dengan identitas diri. Dalam tahap pencarian identitas diri, ada remaja yang berhasil menemukan identitas dirinya, dan ada pula yang gagal untuk menemukan identitas dirinya yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Penyebab terjadinya krisis identitas berdasarkan Hidayah dan Huriyati 2016 dalam Miftahul dan Yohana 2021 mengatakan bahwa remaja yang mengalami krisis identitas dapat melakukan perilaku yang berpacu pada tindakan destruktif. Hal yang ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan sosial. Apa itu juvenile delinquency? Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi fase anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku penyimpangan. Dalam perspektif perilaku penyimpangan, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Kartini-Kartono 2001. Apa faktor penyebab terjadinya juvenile delinquency? Terjadinya kenakalan remaja biasa disebabkan oleh faktor internal, faktor yang berasal dari remaja itu sendiri, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Menurut Dr. Kartini-Kartono juga berpendapat bahwasanya faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain yaitu kenakalan anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua. Kedua yaitu kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia. Karena pergaulan bebas identik dengan remaja, banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini, antara lain narkoba, minuman keras, perjudian, seks bebas, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri pergaulan bebas yaitu penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Kedua yaitu upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara. Ketiga, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Empat, rasa ingin tahu yang besar. Kelima, rasa ingin mencoba dan merasakan. Enam, terjadinya perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Ketujuh, mudah mengalami kegelisahan. Kedelapan, kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa. Dan yang terakhir yaitu banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas yaitu diantaranya yaitu faktor internal atau individu. Menurut Gunarsa 2006, yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor internal adalah A. Kontrol diri, kesadaran diri, dan nilai-nilai keagamaan. Ada yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga menjelaskan bahwa terjadinya pergaulan bebas dari faktor keluarga adalah taraf pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil,
Ketiga, perhatian orang tua kurang. Keempat yaitu keadaan ekonomi keluarga. Ketiga yaitu faktor sosial. Penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor lingkungan sosial adalah kurangnya berhati-hati dalam berteman. Kedua, keadaan lingkungan tempat tinggal. Yang keempat yaitu faktor informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perangkat yang membantu manusia dalam membuat atau mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan dan menyebabkan informasi melalui gadget dan komputer. Selanjutnya itu nafsa. Nafsa atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial. Oleh karena terjadinya kebiasaan, ketagihan, adiksi serta ketergantungan, dependensi terhadap nafsa. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan nafsa yaitu adapun faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafsa dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab pada masa ini seorang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial yang pesat, merupakan individu yang sangat rentan untuk penyalahgunaan nafsa. Adapun faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan, baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahgunaan nafsa, antaranya itu komunikasi antar anak dan orang tua kurang baik. Kedua, hubungan dalam keluarga kurang harmonis. Ketiga, orang tua bercerai atau berselingkuh atau kawin lagi. Keempat yaitu orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh. Lingkungan sekolah yaitu sekolah kurang disiplin, sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan lokasi perjualan nafsa. Kedua, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Ketiga, adanya siswa penggunaan nafsa. Lingkungan sebaya yaitu berteman dengan penyalahgunaan nafsa. Yang kedua yaitu situs sosial ekonomi yang kurang mendukung. Adapun lingkungan masyarakat atau sosial yaitu lemahnya penganggakan hukum. Kedua, mulainya mendapatkan nafsa dengan harga yang terjangkau. Ketiga itu banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik minat untuk dicoba. Dampak penyalahgunaan nafsa yaitu dampak fisik. Dampak fisik atau BNN dalam Al-Adawiyah R22, dampak fisik yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan nafsa yaitu gangguan pada syaraf, jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual dan muntah. Kedua itu dampak psikis. Dampak psikis dari penyalahgunaan nafsa yaitu dapat menimbulkan gangguan psikis, keracunan obat dan gejala putus obat. Pada pemakaian narkoba akan menimbulkan rasa gelisah, takut, curiga yang berlebihan. Dampak sosial yaitu dampak dari penyalahgunaan nafsa berupa gangguan mental, dikucilkan di lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, antisosial, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Dampak fisik dan psikis dan sosial ini saling terkait akan membuat rasa sakit yang luar biasa. Bila terjadi putus obat, maka keinginan psikis yang muncul sangat kuat untuk mengonsumsi zat tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.